Assalamualaikum sahabat muslim. Bagi siapapun yang sudah menikah, pastinya berharap bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah hingga tutup usia. Lalu pertanyaannya, apakah suami istri kelak akan berkumpul lagi di surga? Kita akan mengetahui jawabannya di segmen yang pertama. Sahabat muslim, apakah Anda tahu di antara 3 barang ini ternyata salah satunya bisa membuat doa Anda tertolak loh? Wah, kok bisa ya? Nantikan jawabannya di segmen yang kedua. Lalu di segmen yang terakhir, kita akan membahas hukum sedekah yang diposting ke media sosial. Dan di akhir segmen, kami akan memberikan tips bersedekah ala warga Jeddah yang unik sekali, yakni dengan menaruh kulkas di pinggir jalan. Kira-kira untuk apa ya? Saksikan semuanya hanya di Jendela Islam. Sampai detik ini kalau nanya gue bakal nikah lagi, gue nggak mungkin akan nikah lagi tuh, karena gue suami terakhir dia. Yes. Kalau gue nikah lagi, dia udah pasti nggak akan ketemu siapapun di surganya nanti. Sahabat muslim, itulah cuplikan kisah Triwardoyo, manajer salah satu band ternama di Indonesia, yang diceritakan lewat channel YouTube The Leonardo. Tri enggan menikah kembali karena khawatir almarhum istrinya tak memiliki suami di surga kelak jika dirinya menikah kembali. Pemikiran seperti itu ternyata dilandaskan pada hadis berikut. Perempuan yang ditinggal mati suaminya lalu menikah lagi sepeninggal suaminya, maka ia di akhirat adalah bagian dari suami terakhirnya di dunia. Maka itulah yang menjadi alasan para istri Rasulullah tidak menikah kembali walaupun Rasulullah telah wafat, karena mereka ingin menjadi istri baginda Nabi di surga. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Qasasul Anbiya. Sahabat muslim, sejatinya seorang mukmin akan ditemukan kembali di surga bersama keluarganya selama mereka dalam keimanan. Hal ini sesuai firman Allah di surat At-Tur ayat 21 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Namun bagi pasangan yang berbeda iman, Allah sudah menetapkan bahwa mereka tidak akan berkumpul kembali di surga. Lain halnya jika pasangan tersebut adalah golongan mukmin. Lalu bagaimana jika seorang istri menjadi ahli surga, namun suaminya menjadi ahli neraka? Otomatis mereka akan terpisah masing-masing. Dan sang istri akhirnya tak memiliki pasangan di surga, alias menjomblo. Mengenai hal tersebut, Rasulullah pernah bersabda, dan di surga tidak ada bujangan atau jomblo. Jadi bagi seorang wanita yang pasangannya bukan penghuni surga atau selama di dunia belum sempat menikah, maka Allah akan menikahkan mereka dengan ahli surga lainnya yang belum sempat menikah ketika di dunia. Masya Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Bisakah suami istri menyatu dalam surga? Waduh, dengernya aja udah adem gitu ya. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini kita jawab langsung lewat di dalam Al-Quran surah Yasin, ya, disebutkan inna ashabal jannah, ya, yauma fi syugulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun, ya, lahum fiha fakihatu wa lahum mayadaun salam qaulan mir rabbihim mir rabbi rahim, ya. Jadi di sini sungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Nah, penghuni surga itu sibuk. Sibuknya apa? Sibuk senang-senang gitu ya. Nggak kayak di dunia nih, sibuknya sibuk apa? Sibuk cari kerjaan. Kalau di sana sibuknya sibuk senang-senang. Senang-senangnya gimana? Mereka, ya kata Allah itu, dengan istri-istri mereka berada di tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan, fakihah, ya, yang memperoleh apa yang mereka minta. Apapun yang kita inginkan ada. Ya, kemudian dikatakan kepada mereka salam, ya, qaulan mir rabbir rahim. Salam sebagai ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Waduh, adem banget kan?
Jadi memang kita nanti dikumpulkan. Ada di dalam surah Ar-Ra'd, ya, ayat 23. Ini menarik nih. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikata yadkhuluna alaihi min kulli bab. Wah, ini dahsyat sekali. Surga Adenin, ya, itu kita disuruh masuk semuanya. Masuk ke dalam surga Adenin. Siapa aja, bersama-sama, jangan sendirian, masuk kata Allah. Sama-sama, sama siapa ya Allah? Sama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari anak cucunya, ya, zuriya, dari anak cucunya. Kemudian para malaikat pun masuk ke sana, menyambutnya dari seluruh pintu. Dari 8 pintu surga, malaikat menyambut semuanya. Dibuat kayak parade, penyambutan, karpet merah. Buat siapa? Buat orang-orang yang soleh tadi, ya. Itu ahli-ahli Quran, keluarga-keluarga Quran itu kalau masuk dari 8 pintu, dari pintu sedekah, pintu zakat, pintu sholat, semuanya akan disambut oleh para malaikat. Bayangkan. Nah, disitulah jangan ragu, suami akan bisa bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anak-anaknya, bertemu dengan orang tuanya, dengan kakeknya, dengan cucunya. Asal apa? Asal mereka itu ahli Quran, orang-orang yang soleh-soleha. Insya Allah.